Halo Sobat BSI, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah pemeriksaan akuntansi bersama saya dosen Rizky Amalia yang akan menemani kalian selama 1 semester ini. Yuk kita mulai pembahasan materi kita pada pertemuan yang pertama, yaitu tentang audit. Pasti kalian sering mendengar istilah ini. Apa sih audit? Terus auditor itu apa? Gimana cara kerjanya? Yuk kita bahas satu persatu. Pembahasan pertama yaitu mengenai auditing. Apa sih yang dimaksud dengan auditing itu sendiri? Auditing atau pengauditan merupakan pemeriksaan untuk menguji kesesuaian objek pemeriksaan dengan standar atau ketentuan yang berlaku. Auditing ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menguji bukti pendukung objek pengauditan. Terus siapa yang melakukannya? Itulah yang disebut dengan auditor. Bagaimana sih bentuk auditor itu sendiri? Ini ilustrasi sederhananya. Misal pertama saya kasih yang simpel dulu nih. Kalian para mahasiswa sedang melaksanakan ujian. Nah, jawaban dari hasil ujian kalian itu akan diaudit atau diperiksa kebenarannya. Proses pemeriksaan itu yang dinamakan dengan audit. Atau misalnya contoh kedua, di sebuah perusahaan memiliki saldo kas berjumlah sekian di neraca. Kemudian auditor mencocokkan dengan kas yang ada di kasir dan juga yang ada di bank. Nah, proses pencocokan saldo tersebut juga disebut dengan audit. Artinya diperiksa kebenarannya apakah sesuai dengan data yang disajikan atau malah berbeda saat di lapangan. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya setelah auditor sudah mengumpulkan bukti? Nah, ada beberapa catatan nih. Yang pertama, agar hasil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, auditor harus mendokumentasikan pekerjaan audit yang dilakukannya dari foto, catatan, rekaman, atau apapun yang bisa menjadi bukti audit. Semua dokumentasi tersebut kita sebut dengan kertas kerja audit. Oke, kenapa ini penting? Mengapa audit itu harus dilakukan? 1. Karena segala sesuatu tidak ada yang sempurna, pastinya. Karena memang pastinya bakalan ada potensi kesalahan walau hanya 0,1% atau terjadi penyimpangan pada bukti audit yang bertentangan dengan prosedur yang berlaku ataupun dari SOP perusahaan. Ada 2 kemungkinan kesalahan atau terjadi penyimpangan. Yang pertama, tidak sengaja atau disebut error baik dari human mistake ataupun dari sistem. Dan yang kedua, disengaja atau disebut dengan kecurangan atau fraud atau disebut juga dengan irregularity. Nah, ini yang bahaya karena ujung-ujungnya bisa berurusan dengan hukum. Kemudian kita masuk ke materi perbedaan proses akuntansi dan proses auditing. Apa sih yang menjadi pembedanya? Ada beberapa hal yang bisa kalian baca di sini yang menjadi pembedanya secara konkret, yaitu acuan. Ya, acuan untuk akuntansi kita udah tahu siapa, yaitu standar akuntansi untuk laporan keuangan dan kebijaksanaan manajemen untuk laporan manajerial. Terus yang menjadi acuan untuk auditing siapa dong? Ada yang kita sebut dengan yang namanya SPAP, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik. Kemudian apalagi yang menjadi pembedanya? Bisa kalian lihat di sini, di mana proses akuntansi berurutan dimulai dengan bukti transaksi hingga laporan keuangan. Sedangkan proses auditing itu bisa dilakukan dengan 2 arah. Nah, coba kalian lihat panahnya. Kalau pemeriksaan itu dilakukan dari arah laporan keuangan ke bukti transaksi, itu dinamakan dengan istilah vouching. Sebaliknya, kalau pemeriksaan dilakukan dari arah bukti transaksi ke laporan keuangan, itu disebut dengan tracing. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis audit. Ada 3 jenis audit, yaitu diantaranya 1. Audit operasional yang memiliki fungsi untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Contoh adalah audit untuk sistem penggajian atau bisa juga audit untuk sistem kinerja pegawai perusahaan. Kemudian yang kedua, ada audit kepatuhan. Audit ini merupakan audit untuk menguji kepatuhan praktik terhadap aturan atau prosedur yang berlaku.
Kemudian ada contohnya lagi, memang di audit kepatuhan, auditor ini ingin mengetahui apakah setiap faktur pembelian juga dilampirkan dokumen permintaan pembelian yang diotorisasi. Nah, jadi auditor ini bisa melihat bukti tersebut berdasarkan arsip faktur pembelian. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan ataupun SOP tentang kelengkapan faktur pembelian. Dan yang terakhir adalah audit laporan keuangan. Masih pada Garuda, maskapai penerbangan merah putih Indonesia yang tentunya ini dibanggakan oleh Indonesia karena ini adalah BUMN, maskapai plat merah. Tetapi sayangnya masih penuh dengan kejanggalan di sini sehingga masih harus kita bedah di sini kejanggalan daripada laporan keuangan Garuda. Seperti yang kemarin sudah pernah kita sampaikan juga beberapa kali bahwa terdapat kejanggalan pada laporan keuangan khususnya pada pos pendapatan lain-lain. Hari ini kita akan Pastinya kalian udah nggak asing ya dengan jenis audit satu ini. Ya, audit ini digunakan untuk menguji kewajaran suatu laporan keuangan. Contohnya, ada audit laporan keuangan pada sebuah perusahaan BUMN, di mana informasi yang tersedia adalah laporan keuangan. Kemudian, bagaimana kriterianya? Auditor bisa membandingkan dengan framework pelaporan keuangan, baik itu SAK ataupun peraturan lainnya yang berlaku. Apa saja yang bisa dikumpulkan menjadi bukti? Bisa dilihat dari dokumen transaksi, bisa dilihat dari dokumen pembukuan, neraca, dan lain-lain yang memang relevan dengan sebuah unit laporan keuangan perusahaan. Nah, sebenarnya ada satu tambahan lagi sih jenis audit, yaitu audit SPI. Audit ini ditujukan kepada satuan pengendalian internal sebuah perusahaan atau entitas yang juga disebut dengan auditor internal. Fungsinya agar investor, kreditor, ataupun pihak lain yang berkepentingan bisa menilai kecukupan dari sistem pengendalian internal itu sendiri. Oke, tadi kita udah bahas ya apa itu pengertian auditing, apa fungsinya, dan bagaimana cara kinerja dan jenis audit. Sekarang kita beralih ke pelaku audit atau biasanya disebut dengan auditor. Bagi kalian nanti yang cita-citanya ingin jadi auditor, auditor itu sendiri dibedakan menjadi beberapa macam loh. Nah, bisa kalian simak penjelasan berikut ini. Pertama, ada namanya auditor independen. Auditor ini harus punya sertifikasi akuntan publik atau biasa disebut dengan CPA atau CA. Kalian harus ikut dan lolos ujiannya dulu baru bisa punya sertifikasi sebagai auditor independen. Kerjanya bisa di mana? Auditor independen ini bisa bekerja lewat KAP atau kantor auditor publik atau accounting firm. Nah, di sini ada perusahaan yang dikenal dengan istilah Big Four atau top accounting firm di dunia. Nah, kantornya juga buka cabang di Indonesia loh. Nah, siapa tahu kalian bisa jadi bagian dari salah satu perusahaan bergengsi ini, asal jangan lupa usaha dan belajar pasti. Kemudian masuk lagi jenis auditor yang kedua, ada namanya auditor internal. Nah, auditor ini biasanya ada di sebuah perusahaan. Nggak perlu ujian CA atau CPA kayak contoh sebelumnya, karena memang sifatnya hanya menguji lingkungan internal entitas yang kepentingannya hanya sebatas untuk manajemen ataupun komisaris perusahaan. Jadi memang tidak diperuntukkan untuk organisasi di luar perusahaan. Kemudian yang ketiga, bagi kalian yang cita-citanya tetap mau jadi pegawai pemerintah, ada yang disebut dengan auditor pemerintah. Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan praktik profesional audit di dalam lembaga pemerintah, contohnya adalah BPK dan BPKP. Nah, ini merupakan pola hubungan auditor, klien, dan pengguna laporan keuangan di mana klien atau komite audit merekrut auditor. Kemudian auditor menerbitkan laporan untuk menurunkan risiko informasi. Dan kreditur memberi modal kepada perusahaan atau klien, dan klien menyuguhkan laporan keuangan baik yang sudah diaudit ataupun yang belum diaudit kepada para kreditur maupun investor. Jadi fase mereka akan selalu seperti ini, saling berkesinambungan dengan menyajikan data-data yang berguna untuk pengambilan keputusan. Jadi secara harafiah, auditing atau pengauditan adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti secara sistematis dan objektif tentang objek audit untuk menentukan tingkat kesesuaian objek audit dengan kriteria berlaku serta mengkomunikasikan hasil audit kepada para pihak yang berkepentingan.
Itulah tadi penjelasan materi kita pada pertemuan pertama kali ini tentang gambaran umum audit, baik itu proses, jenis, dan hal lainnya. Semoga materi kali ini bisa kalian pahami dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, saya Rizky Amalia, pamit undur diri, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.